Apa yang terjadi bila pembangunan justru menggerus hak dasar manusia? Pulau Rempang, Batam, sekitar ribuan warga mempertaruhkan rumah mereka bukan demi kemiskinan, tetapi demi investasi besar yang dianggap lebih berharga daripada kehidupan mereka sendiri. Konflik ini bukan sekedar masalah tanah, ini tentang martabat, identitas, dan hak atas penghidupan yang layak. Kasus Rempang adalah ujian nyata apakah negara benar-benar mematuhi aturan dan 3 kewajiban utama yaitu respect, to protect, to fulfill. Pulau Rempang, Kepulauan Riau, sebuah pulau kecil yang selama puluhan tahun dihuni oleh kampung-kampung nelayan. Pada tahun 2023, wilayah ini ditetapkan sebagai lokasi proyek strategis nasional, Rempang Eco City. Proyek ini diproyeksikan sebagai kawasan industri dan investasi berskala besar. Masalah muncul ketika ribuan warga Rempang diminta untuk direlokasi dari kampung mereka. Bukan karena bencana alam, tapi karena proyek pembangunan. Penolakan warga berujung pada ketegangan, penggunaan aparat, dan konflik terbuka. Indonesia bukan negara yang bebas menentukan standar HAM sendiri. Dengan meratifikasi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Indonesia terikat secara hukum internasional dan juga nasional. Pasal 11 ICECSCR menjamin hak atas standar hidup yang layak. Hak ini bukan hanya soal punya atap di atas kepala, tetapi mencakup keamanan bermukim, akses terhadap pekerjaan, air, dan juga berkelanjutan hidup. Komite PBB tentang Hak Ekonomis dan Sosial Budaya kemudian memperjelas aturan ini melalui General Comment nomor 4 dan nomor 7. Di sini ditegaskan bahwa penggusuran paksa atau forced eviction pada prinsipnya dilarang. Penggusuran hanya boleh dilakukan jika ini penting dan negara memenuhi seluruh syarat berikut. Yang pertama, konsultasi yang bermakna dan bukan sekedar sosialisasi sepihak. Kedua, persetujuan bebas dan berbasis informasi. Ketiga, relokasi yang setara atau lebih baik tanpa kemiskinan warga. Keempat, jaminan tidak hilangnya mata pencaharian. Jika satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka menurut hukum internasional, negara sedang melanggar HAM ECOSOC. Di Rempang, banyak warga menolak relokasi karena mereka tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tanpa persetujuan yang bebas dan berbasis informasi, relokasi tidak bisa disebut sah secara HAM. Lebih dari itu, relokasi memutus warga dari laut, yang merupakan sumber utama penghidupan nelayan. Dalam kacamata ICESCR, ini bukan sekedar relokasi fisik, melainkan perampasan hak atas pekerjaan dan penghidupan. Hukum internasional menolak logika ganti rumah sama dengan masalah selesai. HAM ECOSOC melihat kehidupan manusia secara utuh, secara sosial, ekonomi, dan budaya. Jika dilihat dari hukum nasional, seharusnya perlindungan HAM jauh lebih kuat. Seperti yang dibahas pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H Ayat 1, secara tegas menjamin hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini berarti negara tidak boleh memindahkan warga ke kondisi yang lebih buruk, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dibahas lebih lanjut pada Pasal 28I Ayat 4, menyatakan bahwa perlindungan HAM adalah tanggung jawab negara. Artinya, negara bukan hanya boleh, tapi wajib aktif mencegah pelanggaran HAM, termasuk oleh kebijakan pembangunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga melarang perampasan tempat tinggal dan mata pencaharian secara sewenang. Artinya, sewenang-wenang, yaitu tanpa partisipasi, tanpa keadilan, dan tanpa perlindungan. Rempang bukan wilayah kosong, banyak kampung di sana merupakan kampung tua yang hidup secara turun-temurun. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 mengakui dengan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Ini berarti negara tidak boleh menghapus identitas budaya hanya demi efisiensi proyek saja. Dalam hak asasi manusia, ekonomi, sosial, dan budaya bukan hanya ornamen saja. Ia adalah bagian dari hak hidup manusia. Ketika kampung adat dihapus dan warga dipaksa berpindah ke relokasi, yang hilang bukan hanya rumah, tetapi juga sejarah, sistem sosial, dan jati diri mereka. Selain itu, dalam kejadian ini terdapat korban yang kena imbasnya, karena dalam penggusuran melibatkan aparat. Maka daripada itu, Komnas HAM merespon dalam keterangan pers tahun 2024 untuk meminta penegakan hukum atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Kampung Sembilang Hulu dan Saibulu, Pulau Rempang. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah memang memperbolehkan pengambil alihan tanah untuk kepentingan umum. Namun, undang-undang ini mensyaratkan musyawarah, ganti kerugian yang adil, dan penghormatan terhadap hak masyarakat terdampak. Masalahnya, ketika proyek dipercepat atas nama PSN, prosedur HAM seringkali dikorbankan.
Inilah celah besar antara legalitas administratif dan keadilan substantif. HAM ekonomi sosial, budaya, tidak melihat manusia sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek. Negara wajib menghormati, tidak melanggar, melindungi, mencegah pelanggaran oleh pihak lain, dan memenuhi mengambil langkah aktif. Dalam kasus Rempang, penggunaan aparat, tekanan psikologis, dan relokasi tanpa jaminan hidup yang layak menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi ketiga kewajiban tersebut. Pembangunan yang menciptakan kemiskinan baru adalah pembangunan yang gagal secara HAM. Rempang mengajarkan kita bahwa hukum bukan sekedar alat legitimasi proyek. Hukum, terutama hukum HAM, seharusnya menjadi pagar pembatas kekuasaan. Jika pembangunan menghapus rumah, pekerjaan, dan budaya, maka itu bukan kemajuan, melainkan pelanggaran. HAM Ekosop bukan penghambat pembangunan, ia pengingat bahwa pembangunan sejati hanya sah jika manusia tetap dilindungi. Pembangunan boleh cepat, tetapi keadilan tidak boleh ditinggalkan.